Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BRI ya teman-teman. Yang di perdagangan hari kemarin, hari Rabu tanggal 14 Mei itu naik cukup tinggi ya, 6,5% atau 250 poin. Kemudian disusul apa ini? United Tractor juga naik, PTBA naik. Hampir semua naik ya. AAD naik 5% nih teman-teman, mantap nih. Ini kemarin yang ambil AAD ini di harga berapa kemarin ya? 5.500 ini udah cuan lebar nih. Nah, saham BRI ini newsnya apa ini? Transaksi capai 1,2 triliun sampai kembali ke kisaran 4.000. Dari level terendah di 3.360 ya. Volume transaksi besar banget ya. Nah, ini penyebabnya adalah ini teman-teman ya, sentimen dagang antara Amerika dan Cina itu mereda teman-teman ya. Sehingga pasar itu merespon positif ya. Jadi penurunan tarif impor barang dari Amerika dan juga dari China ya, sehingga bursa saham hampir semuanya merespon positif ya, walaupun itu cuma ditunda ya, semoga aja di lebih lama lagi ya. Cuman dari sisi kinerja ya, BRI menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh segmen bisnis. Pertumbuhan positif di seluruh diikuti dengan capaian laba bersih konsolidasi 13,8 triliun ya di triwulan 1 2025. Nah, ini naik apa turun nih, coba kita cek. Laba akan dampak jangka panjang akibat kebijakan tarif baru. Mampu mencatatkan laba bersih 3,8 triliun dan aset mencapai 2098 triliun ya. Tumbuh 5,4%. Di penyaluran kredit mikro, BRI telah mencatatkan tumbuh 4,97%. Jadi secara kinerja ini bagus nih ya teman-teman yang BRI ya. Nah, ini kita lihat chartnya juga memang udah tinggi ya, udah tinggi nih tembus ini. Ini udah rawan koreksi nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau masuk di BRI ya tunggu dulu ya koreksinya ya. Karena di sini ada gap antara 3.800 sampai 4.000 ya. Kemungkinan koreksi kecil ya di sekitar 3.800 ya. Tapi kalau koreksi panjangnya di sekitar 3.600. Kalau kita lihat historinya ya, BRI itu tertinggi 5.575 ya di bulan September ya. Kemudian koreksi terus sampai terendah di 3.600. Bulan Agustus, nah ini tahun kemarin ya, ini turun terus sampai April, Mei, bahkan Juni ya, Juni itu masih turun. Jadi Mei sempat naik tinggi ya, naik, kemudian koreksi lagi sampai terendah di 4.090. Setelah itu baru naik lagi dari Juni sampai Juli,
sampai bulan Agustus bahkan September, habis September longsor lagi ya. Ya, ini sangat dinamis ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hold ya, saham BRI ini termasuk salah satu saham sektor perbankan yang prospek ya. Kalau dia balik lagi ke harga tertingginya di 5.000, berapa itu, bahkan 6.000, ini ya lumayan, naik 2.000 poin ya. Ini tahun berapa nih, 2024 Maret. Ini mendekati pembagian dividen ini kalau nggak salah. Saham-saham yang lain coba kita lihat, cek BCA itu ya, hampir sama, naik semua ya, hampir semua naik ya. BCA juga naik. Secara teknikal ya bagus ya, tembus MA5, MA10, MA100 ya, ini bagus nih ya. Asal nggak balik lagi ke 3.900 nih, BRI bisa lanjut naik ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di sini 3.960 ini ya, ya dia akan terkoreksi lagi teman-teman ya. Foreign ini udah masuk kemarin, foreign 3 juta lot, besar nih ya foreign masuknya. Paling tidak sampai akhir Mei mungkin ya bisa naikin. Untuk dividennya ya, BRI itu nah ini harga 5 tahun ya, 5 tahun tumbuh 57%. Kalau 1 tahun minus 12,04%. Ya minusnya kecil lah. Tapi kalau pas harga terendah ini minusnya lumayan banyak nih. Jadi ini sudah mulai rebound lah, istilahnya dia sudah mulai naik ini saham BRI. Nah ini dividennya tuh 8% teman-teman, wih keren ya. Jadi ini pembagian dividen biasanya bulan Januari dan April ya, atau Maret, akhir Maret. Tahun 2024 itu dividen finalnya itu Maret 2024. Interimnya Januari. Kemudian 2025 ada interim 135, kemudian final 208 ya. Nah ini 135 kalau ditambah 208 itu udah berapa itu? 343 ya. Kalau dibagi di harga saham sekarang 4.090. 8% ya. Gila ya. Ini kalau teman-teman portofolionya di BRI itu mantap ini ya, dapat dividen 8% ya. Dan ternyata harga sahamnya juga nggak turun banyak ya, cuma 12%. Nah ini kalau kita hold sampai pembagian dividen berikutnya, ini udah cuan lebar nih. Dalam waktu 2 tahun aja udah cuan ya. Nggak usah pusing-pusing mikirin cut loss, jual beli saham ya. Udah tambah jumlah lotnya aja. Nah, kecuali kalau nanti capital gain-nya lebih besar ya dibandingkan dividennya. Misalnya ini dividennya kan 8%. Kalau teman-teman capital gain-nya naik misalnya di atas 10% ya boleh aja dijual. Cuma nanti biasanya mau masuk itu agak susah ya, karena kalau orang udah jual saham itu biasanya mau masuk itu pengennya harganya rendah ya, rendah banget. Nah saat harganya turun dikit takut jangan-jangan nanti turun lagi sahamnya. Nah karena kita nggak masuk ternyata harga sahamnya balik naik. Itu. Tapi kalau kita hold suatu saham ya, kita jumlah lotnya aja kita tambah, begitu dapat dividen 8% dari 100 lot atau dari 500 lot atau dari 1000 lot itu udah besar banget teman-teman. Dividen berapa tadi, 344 ya. Dividennya tadi totalnya berapa?
343 ya. 343 itu kalau dihitung dividen sini ya. Dividen. Jumlah dividen misalnya 343 kali teman-teman misalnya punya 1000 lot. Anggap aja ini pajaknya 10% ya. Lumayan ya, udah dapat 3,4 juta. Kalau teman-teman punya 2000 lot udah 61 juta ya. Tapi 2000 lot ini juga besar nih teman-teman ya. Kalau harga belinya aja mungkin 4.000 lah ya, 4.000-an lah. Ini kalau 1000 lot berarti berapa ini butuhnya? 400 juta ya. Nah, kalau 2000 lot tambah lagi 1000, 800 juta. Ya bertahap lah ya. Misalnya dari 100 lot dulu, 200 lot, 300 lot sampai nanti 1000 lot. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.